Bakir al-Sadr lahir di Kadimiyah, Baghdad pada 1 Maret 1935. Ia memiliki karya-karya yang terkenal seperti Al-Fatwa Al-Wadihah, Manhaj As-Solihin, Al-Madrasah Al-Islamiyah, dan lainnya. Menurut Sadr, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi serta hubungan antara peristiwa fenomena dengan sebab faktor umum yang memengaruhinya. A. Karakteristik ekonomi Islam. Bakir al-Sadr menjelaskan karakteristik ekonomi Islam ke dalam 2 bagian, yaitu konsep kepemilikan dan larangan riba dan pengimplementasian zakat. Poin pertama yaitu konsep kepemilikan. Pada zaman sekarang, konsep kepemilikan tidak jauh berbeda. Terdapat 2 konsep kepemilikan, yaitu kepemilikan individu yang mana hak seseorang dalam memanfaatkan hartanya, dan kepemilikan bersama, yaitu harta di mana setiap masyarakat memanfaatkannya secara bersama. Poin kedua yaitu larangan riba dan pengimplementasian zakat. Seiring dengan perkembangan zaman, umat muslim semakin sadar akan bahaya riba. Untuk itu, sekarang sudah banyak berkembang transaksi keuangan yang berdasarkan syariah. Dan untuk pengimplementasian zakat, Indonesia mempunyai Basnas sebagai badan penghimpun zakat. B. Pandangan Islam tentang masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi muncul karena disebabkan oleh 2 faktor yang mendasar, yaitu karena mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena perilaku manusia yang melakukan kezaliman. Zalim di sini dimaksudkan bahwa banyak ditemukan manusia cenderung melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi semata. Muhammad Bakir As-Sadr berpendapat Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Teori produksi terdapat 2 aspek yang mendasari terjadinya teori produksi, yaitu aspek objektif dan aspek subjektif. Aspek objektif berhubungan dengan sisi teknis dan ekonomi, dan berusaha untuk menjawab masalah-masalah efisiensi, teknis, dan ekonomi seperti what, how, dan for whom. Sedangkan aspek subjektif terdiri atas tujuan yang hendak dicapai aktivitas produksi. Adapun sumber alam yang dipergunakan untuk aktivitas produksi, Sadr membaginya kembali ke dalam 3 kelompok, yakni tanah, substansi-substansi, dan aliran tanah. Distribusi kekayaan. Terdapat 2 bagian, yaitu distribusi sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Pada distribusi sumber produksi, yaitu seperti bahan mentah, alat, dan mesin yang dibutuhkan untuk produksi. Sedangkan pada distribusi kekayaan produktif, yaitu komoditas yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber produksi dan mendistribusikannya lewat zakat melalui lembaga negara atau masyarakat seperti BAZ dan LAZ. Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Terdapat 2 tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu jaminan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan mewujudkan keseimbangan sosial. Negara harus memberikan setiap individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, dan negara wajib mengaplikasikan jaminan sosial bagi kelompok yang tidak mampu melakukan aktivitas kerja produktif dalam bentuk pemberian uang secara tunai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk memperbaiki standar kehidupannya. Lalu, pada konsep keseimbangan sosial, Bakir al-Sadr mendasarkan pada 2 asumsi dasar, yaitu fakta kosmik dan fakta doktrinal. Kosmik merupakan suatu perbedaan yang eksis di tengah kehidupan masyarakat. Hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah salah satu instrumen terwujudnya kepemilikan pribadi yang membawa konsekuensi atas segala sesuatu yang melekat padanya.